Anjing Kematian, karya Agatha Christie, tahun 1933. Bab 1. Anjing Kematian. Bagian 5. Aku tidak berniat memberikan laporan lengkap tentang eksperimen tersebut. Banyak kata-kata yang tidak penting dan tak bermakna yang sengaja diucapkan sang dokter. Ada kata-kata yang diulanginya beberapa kali. Kadang-kadang mendapatkan jawaban yang sama, kadang jawaban yang berbeda. Senja itu, di kotej kecil sang dokter di pinggir tebing karang, kami membahas hasil eksperimen tersebut. Ia berdeham dan meraih buku catatannya. Hasilnya sangat menarik, sangat aneh. Sebagai jawaban atas kata, tanda ke-6, kita mendapatkan kata kehancuran. Ungu, anjing, kekuasaan, lalu kehancuran lagi, dan akhirnya kekuasaan. Berikutnya seperti telah Anda lihat, saya membalik metodenya, dengan hasil-hasil sebagai berikut. Sebagai jawaban atas kata kehancuran, saya mendapatkan kata anjing. Kata ungu dijawab kekuasaan. Kata anjing dijawab kematian lagi. Dan kata kekuasaan dijawab anjing. Semua itu masuk akal. Tapi ketika saya mengulangi kata kehancuran untuk kedua kalinya, saya mendapatkan jawaban laut, yang kelihatannya sama sekali tidak relevan. Untuk kata, tanda kelima, saya mendapatkan kata biru, pikiran, burung, biru lagi, dan akhirnya kalimat yang agak sugestif. Komunikasi antar pikiran, berpatokan pada fakta bahwa, tanda keempat, dijawab dengan kata kuning, dan kemudian cahava, dan, tanda pertama, dijawab dengan darah. Saya menyimpulkan bahwa setiap tanda mempunyai warna tersendiri, dan kemungkinan juga lambang tersendiri. Tanda kelima lambangnya kuning, dan tanda keenam lambangnya anjing. Tapi saya menduga tanda kelima itu mewakili apa yang selama ini dikenal sebagai telepati, komunikasi antar pikiran. Tanda keenam jelas mewakili kekuasaan untuk menghancurkan. Apa arti laut itu? Mesti saya akui, saya tidak bisa menjelaskan yang satu itu. Saya menyebutkan kata itu kemudian, dan mendapatkan jawaban biasa. Perahu. Untuk tanda ketujuh, mula-mula saya mendapat jawaban hidup, lalu cinta. Untuk tanda ke-8, saya mendapat jawaban tidak ada. Maka saya simpulkan tanda-tanda itu hanya sampai 7 seluruhnya. Tapi jawaban untuk tanda ke-7 itu belum diperoleh. Kataku sekonyong-konyong. Sebab dari tanda ke-6 muncul kehancuran. Menurut Anda begitu? Kita sudah menanggapi celotehan-celotehan sinting ini dengan sangat serius. Semua itu sebenarnya hanya menarik dari sudut pandang medis. Tapi para penyelidik psikik juga pasti akan sangat tertarik dengan hal ini. Kedua mata sang dokter menyipit. Wah, saya sama sekali tidak bermaksud mempublikasikan hal ini. Lalu bagaimana dengan minat Anda itu? Minat saya sepenuhnya bersifat pribadi. Tentu saja saya akan membuat catatan-catatan tentang kasus ini. Begitu. Namun untuk pertama kalinya aku merasa seperti orang buta yang tidak melihat apapun. Aku bangkit berdiri. Yah, kalau begitu, selamat malam, dokter. Besok saya berangkat ke kota. Rasanya aku mendengar nada puas. Atau lega barangkali. Di balik seruannya itu. Semoga sukses dengan penyelidikan Anda, kataku dengan nada ringan. Jangan lepaskan anjing kematian pada saya kalau kita bertemu lagi nanti. Aku menjabat tangannya sambil berbicara, dan kurasakan tangan itu tersentak terkejut. Tapi dengan cepat ia berhasil memulihkan diri. Ia tersenyum, memperlihatkan gigi-giginya yang panjang dan runcing. Bagi orang yang mencintai kekuasaan, betapa hebatnya kekuasaan semacam itu, katanya. Kekuasaan untuk mengontrol kehidupan setiap manusia di tangan sendiri. Dan senyumnya semakin lebar. Bab 1. Anjing Kematian. Bagian 6. Itulah akhir dari keterlibatanku secara langsung dengan peristiwa tersebut. Kelak, buku catatan dan buku harian dokter itu jatuh ke tanganku. Aku akan melampirkan isinya yang cuma sedikit itu di sini. Meski tentunya Anda mengerti bahwa baru beberapa lama kemudian kedua buku ini benar-benar menjadi milikku. Tanggal 5 Agustus. Sudah menemukan bahwa yang dimaksud oleh Suster Marie Angelique dengan yang terpilih adalah mereka-mereka yang mereproduksi ras tersebut. Kelihatannya mereka menduduki kehormatan tertinggi, yaitu di atas para pendeta.
Bandingkan ini dengan kaum Kristen zaman dulu. Tanggal 7 Agustus, membujuk Suster Mary Angelique untuk mengizinkan aku menghipnotisnya, berhasil membuatnya tertidur dan mengalami trans, tapi tidak menghasilkan keselarasan yang diinginkan. Tanggal 9 Agustus, apakah di masa lampau ada peradaban-peradaban yang jauh melebihi peradaban kita saat ini? Aneh kalau seandainya ada, dan aku satu-satunya orang yang memperoleh petunjuk tentang itu. Tanggal 12 Agustus, Suster Mary Angelique sama sekali tidak mudah diarahkan pada sugesti saat dihipnotis, tapi dengan mudah bisa dibuat trans. Entah kenapa, tanggal 13 Agustus, Suster Mary Angelique menyebutkan hari ini bahwa dalam saat penuh berkah, gerbang mesti ditutup. Kalau tidak seseorang akan masuk menguasai raga. Menarik, namun membingungkan. Tanggal 18 Agustus. Jadi, tanda pertama itu tidak lain adalah kata-katanya dihilangkan di sini. Lalu beberapa abad mesti berlalu sebelum sampai pada tanda ke-6, tapi seandainya ada jalan pintas menuju kekuasaan. Tanggal 20 Agustus, sudah mengatur kedatangan MA kemari bersama perawat. Perawat sudah diberi tabu bahwa pasien perlu diberi morfin. Apa aku sudah sinting? Atau aku akan menjadi Superman dengan kekuasaan maut di tanganku? Di sini catatannya berakhir. Bab 1. Anjing Kematian. Bagian 7. Rasanya pada tanggal 29 Agustuslah aku menerima surat itu. Ditujukan padaku, dengan alamat ipar perempuanku. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan miring yang tampak asing. Kubuka sampulnya dengan perasaan ingin tahu. Isinya sebagai berikut. CHIFR Monsieur. Saya hanya 2 kali bertemu dengan bisa mempercayai Anda. Tapi saya merasa bisa mempercayai Anda. Entah mimpi-mimpi saya nyata atau tidak, semuanya jadi semakin jelas belakangan ini. Dan Monsieur, satu yang paling utama, anjing kematian itu bukanlah mimpi. Pada masa-masa yang pernah saya ceritakan pada Anda, entah itu nyata atau tidak, saya tidak tahu. Dia yang menjaga bola kristal itu terlalu lekas menampakkan tanda ke-6 pada orang-orang tersebut. Dan kejahatan pun merasuki hati mereka. Mereka memiliki kekuasaan untuk menghabisi sesukanya. Dan mereka membantai tanpa ampun. Dalam kemarahan, mereka mabuk oleh nafsu kekuasaan. Ketika kami melihat hal ini, kami yang masih murni ini, kami tahu bahwa sekali lagi kami tak boleh melengkapi lingkaran itu untuk tiba pada tanda kehidupan abadi. Dia, yang seharusnya menjadi penjaga berikutnya bola kristal itu, diminta bertindak agar generasi yang tua habis, dan generasi yang baru bisa muncul kembali. Setelah masa-masa yang panjang tak berkesudahan, dia pun melepaskan anjing kematian ke lautan, dengan menjaga agar lingkaran itu tidak tertutup, dan lautan pun bangkit dalam rupa seekor anjing, menelan daratan sepenuhnya. Saya ingat hal ini, di undak-undak altar di Beijia. Dr. Ross, dia salah satu anggota persaudaraan itu. Dia tahu tanda pertama, dan bentuk tanda kedua, walau artinya disembunyikan, dan hanya diketahui oleh beberapa orang pilihan. Dia ingin mendapatkan tanda ke-6 itu dari saya. Sejauh ini saya berusaha menahannya, tapi saya semakin lemah Monsieur. Tidak baik kalau seorang manusia memperoleh kekuasaan sebelum waktunya. Berabad-abad mesti berlalu sebelum dunia ini siap menerima kekuasaan maut ke dalam tangannya. Saya mohon Monsieur, Anda yang mencintai kebaikan dan kebenaran, tolonglah saya. Sebelum terlambat, saudaramu dalam Kristus, Maria Angelique. Kubiarkan kertas itu melayang jatuh. Tanah tempatku berpijak jadi terasa agak goyah. Lalu semangatku mulai bangkit. Keyakinan wanita malang itu hampir-hampir mempengaruhiku. Satu hal sudah jelas, Dr. Ross, dalam semangatnya mengejar kasus ini jelas-jelas telah melanggar batas profesionalnya. Aku akan ke sana dan sekonyong-konyong aku melihat sepucuk surat dari Kitty di antara surat-surat masuk untukku. Ku buka surat itu. Ada kejadian yang sangat mengerikan. Aku membaca. Kau ingat kotej kecil Dr. Ross di tebing karang itu? Kotej itu tersapu tanah longsor semalam. Dokter dan biarawati malang itu, Suster Mary Angelique, tewas. Debris yang tampak di pantai sangat mengerikan. Semuanya bertumpuk membentuk tumpukan fantastis.
Dari jauh kelihatannya seperti seekor anjing raksasa. Surat itu jatuh dari tanganku. Fakta-fakta lainnya mungkin hanya kebetulan belaka. Seorang Ross, yang telah ku ketahui ternyata kerabat kaya Dr. Ross, meninggal dengan mendadak pada malam yang sama. Kabarnya tersambar petir. Sejauh yang diketahui, tidak ada badai di daerah tersebut malam itu. Tapi 1-2 orang menyatakan mendengar gelegar guruh. Ross mendapat luka bakar, yang bentuknya aneh. Dalam surat wasiatnya, ia mewariskan segalanya pada keponakannya, Dr. Ross. Nah, seandainya Dr. Ross berhasil mendapatkan rahasia tanda ke-6 dari Suster Marie Angelique. Sejak awal aku sudah merasa ia orang yang tak punya hati. Ia tidak akan ragu mengambil nyawa pamannya. Seandainya ia yakin itu bisa memuluskan jalannya. Tapi aku teringat satu kalimat dalam surat Suster Marie Angelique. Dengan menjaga agar lingkaran itu tidak tertutup. Dr. Ross rupanya tidak sehati-hati itu. Barangkali ia tidak menyadari langkah-langkah apa yang mesti diambil. Atau bahkan pentingnya langkah-langkah tersebut. Maka kekuatan yang dilepaskannya berbalik, melengkapi putarannya. Tapi semua ini pasti hanya omong kosong. Peristiwa itu bisa dijelaskan secara sewajarnya. Bahwa sang dokter percaya akan segala halusinasi yang dialami Suster Marie Angelique membuktikan bahwa pikiran sang dokter sendiri juga agak tidak seimbang. Namun kadang aku bermimpi tentang sebuah benua di bawah samudra di mana dahulu kala manusia hidup dan mencapai tingkat peradaban yang jauh melebihi peradaban kita. Ataukah segala ingatan Suster Marie Angelique itu urutannya dimulai dari yang paling belakang? Kata orang, ini mungkin terjadi. Dan kota lingkaran itu adalah kota di masa depan, bukan di masa lalu. Omong kosong. Semua itu hanya halusinasi belaka.